Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Jaksel, saya Abdul Rosid yang biasa dipanggil Kang Wajid, hadir bersama pada podcast Bincang Jaksel kali ini. Saat ini kita kedatangan tamu istimewa, dua orang tokoh masyarakat dari Forum Pembauran Kebangsaan EPK Kota Administrasi Jakarta Selatan. Beliau berdua adalah perwakilan etnis kedaerahan. Di sini ada Ibu Arnelia dan Bu Dewi dari etnis Sumatera dan etnis Jawa Tengah. Yuk langsung saja kita sapa kedua narasumber ini. Selamat pagi Bu Dewi, selamat pagi Bu Arnel. Pada podcast kali ini kita akan mengangkat atau mau menggali lebih dalam terkait dengan Forum Pembauran Kebangsaan atau EPK yang biasa disingkat dengan EPK. Nah, sebelum itu kita perkenalkan dulu narasumber kita untuk biar mereka bisa memperkenalkan diri ke teman Jaksel. Silakan dengan Ibu. Oke, selamat pagi teman Jaksel. Saya Arnela Sibro, mewakili etnis Sumatera Utara yang ada di Jakarta Selatan. Terima kasih. Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dewi Kausar, mewakili dari etnis Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih untuk perkenalannya ibu-ibu, dan pada kesempatan ini kita akan bertanya mengenai Forum Pembauran Kebangsaan, karena kita sering melihat nih ya beberapa kegiatan yang dibersamai dengan EPK Forum Pembauran Kebangsaan, dan ini masyarakat dan khususnya teman Jaksel ingin tahu nih Bu, apa sih nih EPK ini, asal usulnya bagaimana, dari mana? Mungkin silakan, siapa Ibu Arnel mungkin? Oke, baik, terima kasih Kang Ocit. Teman-teman Jaksel, jadi begini. Kita bicara Forum Pembauran Kebangsaan itu, kita bicaranya pembauran dulu deh. Yeah. Pembauran itu adalah berbagai-bagai etnis yang digabungkan menjadi satu, tapi tidak meninggalkan egonya. Jadi itulah yang mendasari kenapa Kementerian Dalam Negeri ini membuat peraturan yang ada di Permendagri 34 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah, yang turunannya ada langsung melalui Pergub nomor 5, Pergub DKI pastinya, nomor 5 tahun 2013 tentang pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja Forum Pembauran Kebangsaan. Ini kenapa dibuat? Karena kita tahu semua bahwa Indonesia ini punya kekhasan. Kekhasannya itu dengan binekanya, dengan ras, suku, agama, budaya yang ada di Indonesia sekarang 38 provinsi, Kang Ucit. Jadi semuanya ada, berbagai daerah, suku daerah itu ada di Jakarta. Betul. Kita bicara Jakarta Selatan ya. Jadi di Jakarta Selatan seluruh suku, ras, budaya, agama itu ada di Jakarta Selatan. Makanya dibuatlah Kementerian Dalam Negeri selaku pemerintah pusat membuat Permendagri tersebut untuk membuat wadah yang mewakili etnis-etnis yang dikumpulkan menjadi satu di dalam Forum Pembauran Kebangsaan ini. Nah, turunannya dari Pergub itu, dari Pergub yang nomor 5 ini menyelenggarakan di dalam ke provinsi, ke daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini ada 5 wilayah: Jakarta Barat, Utara, Timur, Barat, Selatan, dan Kepulauan Seribu. Nah, masing-masing ini kalau kita cermati dari Permendagrinya ini, itu setiap provinsi harus punya FPK. Nah, ke bawahnya, ke kabupaten dan kotanya, itu memang kita melihat keurgenanan. Perlu atau tidak. Tapi yang saya rasakan di Jakarta itu memang perlu Forum Pembauran Kebangsaan ini sebagai wadah komunikasi dan informasi dan segala kegiatan yang dipadukan
dari segala etnis yang ada, suku, agama itu di dalam forum itu. Mungkin itu Kang Ocit. Baik, Ibu, terima kasih. Wah, ternyata EPK ini legalnya sangat jelas ya, asal usulnya. Nah, Ibu, gini juga, bagaimana kalau misalnya masyarakat nih atau khususnya teman Jaksel nih pingin gabung di EPK kayak gitu, pengen menjadi anggota EPK, itu bagaimana sih untuk proses rekrutmen atau untuk menjadi anggota itu sendiri? Mungkin bisa bergantian dengan Bu Dewi. Terima kasih Kang Ocit. Untuk teman-teman Jaksel, sedikit tadi menambahkan dari Ibu Arnella. Terima kasih tadi sudah dijabarkan oleh beliau bagaimana bisa terbentuk adanya EPK di DKI ini. Dasarnya memang dari Permendagri, Pergub, dan kita sendiri ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dasar pemilihan calon EPK sendiri itu kita memang di EPK tempat berhimpun, tempat berkumpul etnis kedaerahan yang ada di DKI, khususnya wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Untuk keterwakilan daerahnya, tokoh dan kedaerahannya kita dipilih berasal dari paguyuban. Paguyuban kita ada komunitas paguyuban tersebut, masing-masing kedaerahan seperti tadi Bu Arnella mungkin dari paguyubannya ada, dan kami di Jawa Tengah itu ada namanya Paguyuban Jawa Tengah Sejabodetabek, tempat berhimpun berkumpul masyarakat Jawa Tengah perantau yang ada di DKI Jakarta. Nah, di situ ada namanya Badan Penghubung, Kang Ocit. Kenapa harus Badan Penghubung? Karena Badan Penghubung ini adalah keterwakilan dari Provinsi Jawa Tengah, Pak Gubernurnya Jawa Tengah yang ada di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Itu Kang Ocit. Nah, kenapa harus direkomendasikan dari paguyuban atau Badan Penghubung? Karena kita memang berhimpun dan berkumpulnya masyarakat perantau itu ada di situ. Bapak kita, orang tua kita di Badan Penghubung. Nah, mengenai pemerintah kota dan pengesahannya itu kan kita ditugaskan, dituangkan melalui surat keputusan yang diberikan oleh Wali Kota Jakarta Selatan khususnya ya, tentang pengukuhan EPK di tingkat kota. Itu Kang Ocit. Jadi untuk Jakarta Selatan kita di EPK ini masa baktinya adalah 5 tahun. Jadi EPK di Jakarta Selatan kita dapat SK-nya itu dari wali kota. Kalau tingkat DKI kan dari gubernur, wakil gubernur. Karena memang sebenarnya ketua pembina kita itu adalah wakil wali kota dan sekretaris pembina kita adalah kepala Badan Kesbangpol Jakarta Selatan. Itu Kang Ocit. Demikian. Kalau untuk SK-nya sendiri itu untuk periode ini dari kapan tuh, Bu? Kalau SK-nya sendiri awal dibentuknya EPK itu kan tahun 2016. Kita di tahun periode kedua tahun 2021 sampai tahun 2026 nanti kan. Berarti ini masuk periode kedua ya, Bu? Iya. Oh itu iya. kan. Bu, terkait dengan tadi kalau perwakilan daerah kan dari rekomendasi dari Badan Penghubung ya, Bu ya. Siap. Nah, kalau misalnya ini masyarakat Jaksel, misalnya kalau dari etnis Betawi ini, gimana tuh, Bu? Karena kan nggak ada di Badan Penghubungnya nih. Siap. Gimana itu, Bu? Baik, begini Kang Ocit, mungkin di Betawi sendiri juga ada ya seperti paguyuban. Oh iya, gitu. Jadi sebagai badan penghubungnya paguyubannya adalah Bamus Betawi. Oh iya, Jadi dari Bamus Betawi ini bisa merekomendasikan di 10 kecamatannya itu nanti dipilihlah mana ketokohannya nanti disampaikan, diberikan rekomendasi oleh Badan Penghubung atau Bamus Betawinya. Demikian Kang Ocit. Baik, terima kasih. Luar biasa ya tadi terkait dengan legalnya, asal usul dan rekrutmennya. Teman Jaksel ini pingin tahu juga nih peran dan fungsi EPK itu apa. Nah, mungkin Ibu silakan. Oke. Jadi kita kembali ke regulasinya dulu deh. Ya. Dari regulasi itu ada turunan-turunan yang memang sudah menjadi harus dilaksanakan di provinsi dan kabupaten kota. Mungkin upayanya itu bersama masyarakat menciptakan iklim yang kondusif ya, karena keberbedaan. Jadi perbedaan ini jangan dianggap kelemahan.
Jadi perbedaan ini kita harus menganggap ini sebagai kekuatan. Jadi kita harus tahu lah fungsi dari FPK ini adalah sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama masyarakat lah. Jadi peran serta masyarakat terhadap perbedaan etnis ini juga harus kita sama-sama menjaga lah. Jangan sampai perang etnis gitu loh. Yang ya kita udah tahu juga kalau konflik ya orang Dayak dengan orang Madura misalnya kayak gitu. Nah, yang seperti itulah kenapa kita butuh satu forum binaan yang ada di bawah Kesbangpol di seluruh Indonesia. Bahwa Kesbangpol ini punya binaan memang ada 3. Kita FPK, FKUB, dan FKDM. Nah, keberadaan FPK ini masih terlihat agak kalah saing lah ya, kita anggap begitu. Tapi bukan berarti justru kita yang akan menjadi wadah komunikasi dari perbedaan etnis yang ada di Indonesia. Jadi seperti kita ketahui Pak Kang Ocit, kita punya 17.000 pulau, kemudian 1.000 lebih bahasa, 700 lebih suku yang seperti itu. Setiap orang itu punya suku dan punya bahasa dan punya kepribadian yang beda. Jadi di dalam forum ini, kenapa forum pembauran kebangsaan ini dibuat? Untuk itu menjadi wadah komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Mungkin itu Kang Ocit turunan dari regulasi yang ada. Terus kemudian Bu, dari paparan tadi, contoh selama tadi kan dari 2001 ya sampai 2021 berarti udah kurun waktu 4 tahun nih. Apa aja yang telah dilakukan oleh FPK Jakarta Selatan? Silakan Bu Dewi mungkin. Siap. Baik, terima kasih teman Jaksel. Di sini FPK keberadaannya memang sangat dibutuhkan ya oleh masyarakat, khususnya masyarakat wilayah kota administrasi Jakarta Selatan. Nah, pertama, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 Kang Ocit. Di situ kan kita awalnya terdampak COVID ya tahun itu. Nah, apa yang dilakukan oleh FPK saat itu? Nah, kita sangat luar biasa sebagai forum binaan Kesbang di bawah naungan Kasuban kita ya, Pak Dirhamul Nugraha. Pemikirannya membuat motivasi kepada forum-forum binaannya. Di sini FPK diturunkan di wilayah di mana masyarakat berbondong-bondong untuk vaksin saat itu. Saat itu kita sangat ingat banget waktu itu kita di Kecamatan Pasar Minggu ya. Kita di sana berbaur dengan masyarakat, bentuk dari kontribusi FPK Jakarta Selatan saat itu kita sebagai keterwakilan kedaerahan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait khususnya dari Dinas Kesehatan saat itu yang memberikan vaksin kepada masyarakat. Dan apalagi yang kita berikan saat itu ya kita bareng-bareng gitu dari arahan Kasuban. Di sini ada Kasubitnya juga yang membidangin Dewas Bangpol saat itu. Kita berkontribusi dalam bentuk makanan, minuman, apa yang bisa diberikan kepada kepada masyarakat yang memang notabene saat itu ketakutan disuntik gitu ya. Apa sih? Kok kita disuntik? Takutnya semakin disuntik nanti ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, saat itu kita berbaur nih semuanya gitu kan. Di situ kita memberikanlah ada bentuk makanan, tenaga, pikiran di situ. Nah, yang lebih asik lagi nih Kang Ocit, saat itu Kasuban mengarahkan punya program namanya di saat kita tidak bisa kemana-mana, kita ada di rumah, ada muncullah idenya membuat Gudik Damber ya. Di mana Gudik Damber ini memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk ketahanan pangan. Karena masyarakat tidak bisa belanja ke pasar, tidak bisa berbaur, kita buat Gudik Damber. Dari situ ada tong, dalamnya kita isi dengan air, kita isi dengan bibit lele atau ikan, di atasnya kita tanemin dengan tanaman seperti kangkung, apapun yang nantinya bisa kita panen dan dimanfaatkan untuk masyarakat yang memang tidak boleh berbaur ke pasar-pasar. Itu kan Ocit. Iya, baik. Selain
COVID, ada lagi nggak apa yang dilakukan? Itu kan terlibat dalam COVID ya, nah, mungkin kegiatan yang lainnya. Ya, kita mencoba membudayakan masyarakat dan memasyarakatkan budaya. Ya. Jadi di tahun 2022 itu kita bikin pentas seni memang kita buat di kantor wali kota ini. Oh, di sini? Iya, itu tahun 2022 itu kita menampilkan reok dari Jawa Timur, kemudian calung dari Jawa Tengah. Jadi kita bikin memperkenalkan lah, kan segala sesuatu kalau tidak diperkenalkan kita tidak tahu. Ini bisa aja orang bilang calung ini dari Jawa Barat, padahal calung ini dari Jawa Tengah. Gitu. Reok ini dari Jawa Timur. Nah, seperti itu. Jadi cikal bakal pelan-pelan lah membudayakan masyarakat dan memasyarakatkan budaya. Ya. Kemudian ada lagi kita ikut ambil bagian di Pesona Bhinneka Tunggal Ika. Memang waktu itu tuan rumahnya Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri. Ya, jadi kita diminta untuk menjadi panitia, kemudian kita bisa manggil semua kelompok seni di seluruh Indonesia yang datang, termasuk etnis Cina waktu itu. Kita mengeluarkan barong. Dan itu kita mengadakan 3 hari Kang Ocit di Taman Mini. Jadi itu salah satu cara kita FPK menggeliat lah biar orang tahu oh ini kerjaan FPK tidak hanya kumpul dengan etnis tapi kita memasyaratkan budaya dan membudayakan masyarakat. Itu betul, Kang Ocit. Selain seni budaya ada lagi? Ada Kang Ocit. Pada saat itu kita ada di tahun 2023 ya Bu Arnela ya. Di situ kita berkolaborasi dengan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama yaitu FKUB. Nah, ide-ide itu muncul akhirnya Pak Kasubag juga sebagai Kepala Kesbang memberikan arahan. Kita ada namanya Kampung Kerukunan di tahun 2023 ya Bu Arnela ya. Di situ ada 10 kecamatan yang terlibat di dalamnya FPK sendiri ya sebagai asesor untuk menciptakan kampung kerukunan di situ. Jadi bagaimana kampung kerukunan itu bisa mencapai program-program di mana antar etnis, antar umat beragama bisa berkumpul di kampung tersebut yang ada satu kampung ada gereja, ada pura, ada masjid dan beragam masyarakatnya ada di situ. Nah, bersyukur banget saat itu kita menjadi juara nasional ya Bu Arnela ya. Itu Jakarta Selatan. Iya, untuk Jakarta Selatan karena kampung kerukunan tersebut. Nah, selain itu kita pada tahun 2023 juga ya Bu Arnela kita ada namanya Baduli Nambe. Ya, Nambe itu apa itu Nambe? Nambe itu bukan Nambe, itu bukan. Jadi Nambe itu 6, angka 6, B. Oh. Ya. Kepanjangan? Kepanjangan dinarasikannya itu Nambe itu bingung, bengong, bohong, terus apalagi ya bolos, bebal. Nah, terus ada barang-barang yang suka hilang kadang-kadang, gas hilang, apa yang ada di rumah hilang. Itu Kang Ocit. Nambe itu untuk yang ini loh, kita mengantisipasi narkoba. Oh iya, jadi gitu. untuk berarti kerjasama dengan BNN pastinya. BNN. Oh iya, untuk menekan itu penggunaan karena narkoba ya. Nambe itu supaya anak-anak itu kita perhatikan. Iya, tadi ciri-cirinya yang Nambe itu yang disebutkan karena itu ya tadi ya. Iya, baik. Lanjut Bu. Nah, di tahun 2023 juga ya Bu Arnela kita ada namanya Parade Nusantara saat itu. Dan kebetulan FPK berkolaborasi dengan komunitas ya. Komunitas namanya kita Jeep Karnaval. Jeep Karnaval kita berkeliling bersama komunitas Jeep. Saat itu jeepnya Jeep Bilis ya Bu Arnela ya yang dipelopori oleh etnis dari etnis Papua. Saat itu dari teman kita, sahabat kita dari etnis Papua, mereka punya komunitas namanya Jeep Wilis. Nah, kita berkolaborasi dan bersyukur banget saat itu dengan bangga kami dibersamai oleh Bapak Wali Kota kita saat itu Pak Mujirin. Start awal beliau memakai juga tanjak, pakaian adat dengan naik berkeliling dari lobi kantor Wali Kota sampai dengan melawai kembali lagi ke lobi Wali Kota.
kita juga sebagai anggota FPK juga tidak boleh melupakan kantor penghubung nih, Kang Ocit. Jadi kita harus silaturahmi nih anggota ini, anggota FPK. Kayak saya kembali ke kantor penghubung Sumatera Utara yang ada di Menteng di Jalan Jambu. Jadi kita bertukar informasi, bertukar kegiatan dari penghubung Sumut ke kita. Ada nggak yang bisa kita jalankan kegiatannya dari Sumatera Utara di Jakarta Selatan misalnya kayak gitu. Kemarin juga kita sudah ke Jawa Tengah ya Bu Dewi ya. Sama kita juga koordinasi, konsultasi, berceritalah semua apa yang sudah dilaksanakan di FPK di Jakarta Selatan atas kita surat ini ke kita lah, penunjukan ke kita sebagai anggota. Jadi adalah imbal baliknya, sudah ditunjuk, masa tidak ada pekerjaan yang dinilai ya. Jadi kita harus melakukan pekerjaan. Paling tidak FPK ini muncul lah. Jangan sampai FPK orang tidak tahu nih FPK ini apa ini, makhluk apa ini. Mungkin itu Kang Ocit. Kang Ocit, kira-kira saat itu di tahun 2024 ya Bu Arnela ya, gencar-gencarnya diawali dengan bermula kebakaran di Mampang ya, yang menelan korban ada 7 jiwa ya meninggal karena kebakaran. Nah dari situ Kesbangpol, dalam hal ini Kepala Kesbangpol memberikan program nih, ayo kita berikan APAR gitu, karena masyarakat kan tidak tanggap adanya kebakaran yang saat itu tiba-tiba meleduk gitu kan. Akhirnya dibuatlah namanya Gempar tahun 2024 ya Bu Arnela ya. Apa itu Gempar? Gempar itu gerakan masyarakat punya APAR. Jadi gitu. Nah, dari awal mula Jakarta Selatannya memelopori adanya Gempar, akhirnya sampai tingkat DKI sekarang gubernur mencanangkan adanya Gempar tersebut. Gitu. Itu asalnya dari sini ya, dari selatan ya. Bangga kita teman Jaksel ada di Jakarta Selatan karena awalnya ide Gempar itu berasal dari Jakarta Selatan. Nah, kenapa harus ada Gempar? Karena mengantisipasi pemukiman-pemukiman yang padat penduduk ya Bu Arnela ya, yang susah ditembus oleh mobil pemadam kebakaran, di mana di setiap titik kantor RW ada setidaknya di situ APAR yang besar, nanti bisa membantu setidaknya mengurangi agar tidak merembet. Itu Kang Ocit. Tuh, teman Jaksel sangat penting sekali itu mempunyai APAR itu setiap rumah tuh ya. Lanjut Bu, ada lagi Bu? Gini Kang Ocit, kita kan saat itu di tahun 2024 ya Bu Arnela ya, kita ada pemilu kada. Oh ya. Ya, pemilu kada serentak ya saat itu. Dan FPK Jakarta Selatan untuk mengantisipasi adanya golput dan lain sebagainya, kita sebagai etnis kedaerahan, ayolah kita saling berkolaborasi dalam bentuk kita menghimpun masyarakat agar tidak golput, dan kita bisa bersosialisasi saat itu ke badan penghubung ya Bu Arlen, badan penghubung. Juga kita ada di tempat ibadah ya, saat itu ada di pura untuk mensosialisasikan adanya pemilu kada tersebut, dan kita berkolaborasi dengan Bawaslu dan KPU. Begitu. Kita ikut jaga posko ya. FPK ada juga ada mengambil bagian untuk jaga posko dari pemilu serentak dan pemilu kada secara bergantian. Jadi kita pun keberadaan FPK juga ikut mengantisipasi nih, ada nggak antar etnis nih yang saling silang. Kita Genmasta ya Bu Dewi. Jadi Genmasta ini dicanangkan tanggal 26 April tahun 2025. Nah, Genmasta itu adalah generasi emas, tangguh dan takwa. Ini kita bicaranya untuk Indonesia emas tahun 2045 ya. 45 betul. 100 tahun ya kita ya. Nah, jadi di Genmasta ini di tahun 2045 ini sudah pasti generasinya tuh generasi milenial, generasi
Gen Z, milenial, Iya. kemudian Alpha dan sekarang Beta. Kalau kita mungkin sudah wassalam ya Pak. Jadi anak-anak inilah. Iya, untuk jadi generasi penerus. ya implementasinya kita di Jakarta Selatan ini memberikan KJMU. Jadi kartu Iya. Jakarta Mahasiswa Unggul. Jadi Iya. kita memilih mahasiswa yang memang berprestasi. Mungkin ibaratnya kita kasih scholarship itu apa bahasa Indonesianya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mereka nanti mengajarkan ke anak-anak SMP dan SMA. Oh iya, betul. Apa itu? Mungkin yang lebih jelasnya sekarang ini kan kita tahu ya Kang Ocit, Iya. bicara wawasan kebangsaan anak-anak sekarang kan abai ya. Antara abai sama nggak ngerti itu. Itu yang harus kita galakkan lagi supaya Iya, betul, teman-teman anak-anak yang mendapatkan KJMU itu bisa berbagi ke anak-anak SMP, SMA yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Iya, agar Mungkin itu, program Kang. pemerintah itu Iya. tercapai ya. Iya. Sedikit bisa menambah. Ya, silakan Bu. Jadi yang mendapatkan KJMU itu diharapkan mereka bisa lah berkontribusi di wilayah ya, Iya. memberikan les apapun yang menurut di prodinya dia, sesuai dengan prodinya dia. Kalau di matematika dia bisa mengajarkan anak-anak di tingkat RW atau kelurahan nanti apa sih yang diberikan oleh mahasiswa yang dapat manfaat dari beasiswa ini. Jadi setidaknya kita menghimbau kepada anak-anak mahasiswa untuk berkontribusi di wilayah. Dan harus diingat Kang Ocit, yang jadi istilahnya koordinatornya itu FPK dan FKDM untuk melihat sampai di mana nih KJMU turun ke lapangan. Betul. Jangan cuma terima kartunya tapi dia tidak mau membantu itu sebenarnya Kang Ocit. Baik, ada lagi? Ya kita ini ya. Kalau memperingati hari-hari nasional pasti FPK punya andil lah. Ya. Punya andil menyelenggarakan kegiatan hari-hari besar nasional yang pasti kita lakukan karena kita serikandinya cuman 11 orang. Pastinya kita hari ibu itu kita pasti laksanakan. Utamanya hari proklamasi, kemudian yang hari-hari besar yang lain, yang hari-hari besar nasional yang memang kita mengeluarkan seni budaya, baik itu dari mulai kita berpakaian, kemudian kulinernya. Mungkin itu yang bisa kita tampilkan FPK di hari-hari nasional itu gitu, Kang Ocit. Iya. Baik. Mungkin ada tambahan lagi, Bu? Budi? Kegiatan cukup? Kalau kegiatan yang lain mungkin kita sebagai FPK ini untuk tokoh kedaerahan ya, Betul. khususnya kita yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan kan. Kita menghimbau kepada teman-teman Jaksel supaya bisa antar teman kita saling guyup, rukun, menghimbau kepada anak-anak didik yang ada di tingkat sekolah agar tidak terjadi tawuran. Nah, khususnya di FPK-nya nih Kang Ocit, karena kita keterwakilan kedaerahan, bagaimana kita bisa menjaga wilayah khususnya Kota Administrasi Jakarta Selatan. Umpama nih Kang Ocit, ada perselisihan antar etnis dari Banten dan dari Jawa Tengah. Setidaknya ada Kang Ocit di situ. Ada saya sebagai orang Jawa Tengah untuk menengahi. Supaya apa? Kita yang masyarakat Jakarta Selatan di wilayah bisa menjaga kondusivitas wilayah Jakarta Selatan agar aman, nyaman dan kondusif. Oh iya, betul. Ya, saya juga berulang pakai tanjak Banten ya. Jadi bisa menjadi anggota FPK berarti ya nanti. Bisa. Bu, yang banyak sekali ya berarti kegiatannya. Banyak. Terus berkolaborasi juga. Nah, ini Bu, kan ada kalau di tingkat-tingkat, kalau di wali kota kan ada juga ya FKUB yang tadi disebutkan. Tapi kalau di tingkat-tingkat sampai lapisan kecamatan, kelurahan ada tuh. Ada LMK, ada FKDM. Ada RW. Itu apa sih bedanya dengan FPK atau bagaimana bentuk kolaborasinya? Masih izin? Ya, silakan. Ya, teman-teman Jaksel, kolaborasi FPK sendiri itu adalah wadah tadi yang sudah disampaikan dari awal, wadah dan tempat berhimpunnya tokoh kedaerahan. Nah,
FPK dibentuk tadi sudah dijelaskan juga di awal. Tapi kita ini forum-forum binaan Kesbang, Kang Mujid, ada FKDM, ada FKUB, ada FPK dan anak ragil anak ragil daripada binaan Kesbang adalah Paskibra. Oh iya, iya. Jadi tidak hanya 3 sekarang ini, ada 4 Paskibra. Jadi anak binaan Kesbang. Kesbangpol Iya. Yang membedakan dari FPK, FKDM dengan FKUB ini kan tokoh-tokoh. Tapi kalau di Paskib ini benar-benar murni cikal bakal gen mastanya tadi yang disebutkan dijelaskan oleh Bu Arnela, bagaimana mereka nanti menjadi yang dari glowing sampai yang pernah glowing, kata Pak Kasuban seperti itu. Banyak sekali ya kegiatannya, namun sangat sayang nih waktunya udah hampir habis. Tapi sebelum kita akhiri Bu ya, saya berikan kesempatan, mungkin ada pesan atau harapannya untuk FPK agar lebih baik. Silakan Bu. Oke, makasih Kang Ucit. Jadi untuk teman Jaksel, keberadaan FPK itu memang terlihat paling muda ya dibanding FKUB dan FKDM. Bukan berarti kita tidak punya kekuatan apa-apa. Justru etnis yang ada di Jakarta Selatan itulah wadahnya. Jadi kalau misalnya teman Jaksel ada yang ingin mengetahui seperti apakah FPK ini, mari ketemu kita di kantor Wali Kota Jakarta Selatan di lantai 6. Kita bisa sharing, bisa memberikan pengetahuan seperti apa sih FPK, bergeraknya seperti apa sih gitu. Biar FPK ini membumi di masyarakat Jakarta Selatan. Mungkin itu. Biar lebih dikenal oleh masyarakat ya Bu ya. Ibu mau menambahkan? Ya, sedikit menambahkan Kang Ucit untuk menggarisbawahi ya tadi yang disampaikan oleh beliau. Jadi FPK sendiri itu memang keterwakilan ke daerah. Tapi baru di DKI ini, khususnya Jakarta Selatan, baru tingkat kota. Kalau FKDM kan sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Kami berharap sebagai forum pembauran kebangsaan ini, ke depan FPK ini bisa dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan. Seperti itu. Jadi keterwakilannya itu jadi bisa dapat di tingkat bawah. Kang Ucit. Dan satu lagi yang perlu ditegaskan di sini, FPK itu jangan teman-teman Jaksel nih, jangan hanya ikut di FPK, oh iya di FPK, tapi apa yang kita lakukan, jangan berasumsi bahwa kita akan mendapatkan sesuatu, Kang Ucit. Tapi bagaimana kita sebagai orang daerah yang ada di DKI khususnya Jakarta Selatan bisa berkontribusi, jangan hanya sekedar masuk, tapi hanya sekedar label. Gitu. Jadi itu yang kita harapkan teman-teman Jaksel kalau bergabung di FPK nantinya, ayolah kita berhimpun, kita saling bekerja sama, kita saling membangun dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah Jakarta Selatan. Demikian Kang Ucit. Baik, wah luar biasa. Ini banyak sekali yang teman Jaksel bisa dapatkan informasi ini, khususnya untuk mengenal lebih dalam lagi ya terkait dengan apa itu forum pembauran kebangsaan. Terima kasih Ibu Dewi, terima kasih Bu Arnel atas waktunya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Kesbangpol Jakarta Selatan dan Kominfo Jakarta Selatan atas terselenggaranya acara ini dan memfasilitasi penyelenggaraan Bincang Jaksel. Saya Abdul Rosid pamit undur diri, sampai jumpa di episode Bincang Jaksel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembauran.